hari kemudian Ibu Mega pidato dalam hari desa itu. Ibu Mega bilang, saya tahu persis ada capres yang mengumpulkan harta dengan cara korupsi. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan season berikutnya tentang bebek lumpuh. Tanda kutip. Di mana tulisan ini cukup mengusik para politisi, terutama di kalangan DPR MPR. Apa sebetulnya yang ada di benak Habib Smith Al-Hadar tentang bebek lumpuh? Seperti keterangan kemarin, kondisi kabinet saat ini sudah semakin hari semakin tidak berdaya, semakin lumpuh dengan banyaknya kasus. Satu kasus belum selesai, muncul kasus lain lagi. Saya kepengen minta tambahan tentang kelanjutan kemarin. Bu Mega telepon Menko Polhukam, marah-marah. Dan kenapa kok PT Prima bisa menjadi kegaduhan yang baru? Siapa? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya. Ya, jadi saya meneruskan apa yang kita telah bicarakan sebelumnya. Jadi itu tanggal 6 malam, tengah malam. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu menelepon Mahfud MD ya, ini Mahfud yang mengaku sendiri gitu. Karena besoknya dia bikin konferensi pers ya. Dia bilang tadi malam saya ditelepon sama Ibu Mega sambil marah-marah. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap dikabulkannya gugatan Partai Prima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu menurut para pakar tata negara itu bukan wewenangnya Pengadilan Negeri untuk menangani hal-hal yang menyangkut pemilu. Itu mestinya kan bahwa atau masih dalam lingkup wewenangnya KPU, sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan dari Ibu Mega bahwa ini adalah manuver dari istana atau bisa dikatakanlah dari kelompok Jokowi ini untuk dengan sengaja memenuhi keinginan presiden agar jabatan presiden ini memang bisa diperpanjang. Tujuannya menunda pemilu. Tujuannya sudah jelas itu. Tujuannya, dan kita lihat sebelumnya itu 3 partai yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden itu mereka mengusulkan 2 sampai 3 tahun. 2-3 tahun. Sementara keputusan Pengadilan Jakarta Pusat itu memerintahkan KPU untuk menunda pemilu itu selama 2 tahun 4 bulan. Jadi cocok dengan keinginan dari Jokowi sendiri. Nah, ini menimbulkan kekecewaan Mega, dan dia bilang sama Mahfud karena dia pikir ini pasti ini manuver dari istana untuk mengabulkan itu. Nah, setelah dia bikin konferensi pers besok paginya itu, besoknya lagi tanggal 8 dia bicara di UGM dan di UII, Universitas Islam Indonesia. Dan dia membongkar
masalah mega skandal Yuh, yang melibatkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan dengan besaran nilai transaksi mencurigakan itu sampai 349 triliun loh. loh ini kok jadi bisa terpisah. Tadinya masalah apa namanya penundaan pemilu kok bisa beralih ke apa namanya pengungkapan skandal ini kan apa namanya hal yang berbeda. Apakah kemarahan Mega ini jadi salah artikan oleh Pak Mahfud tidak melebar kemana-mana? Ya memang Mega bermaksud untuk melemahkan atau melumpuhkan Presiden Jokowi karena manuver-manuver politik terkait Pilpres ini itu bertentangan dengan agendanya PDIP. Misalnya Jokowi membawa Ganjar atau bicara memberi isyarat-isyarat kuat bahwa dia mendukung Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Sementara Ganjar ini tidak dikehendaki oleh Ibu Mega untuk menjadi capresnya PDIP. Dia lebih menghendaki bagaimana mempromosikan putrinya sendiri. Jadi dengan Mahfud membongkar hal seperti itu kan akan menimbulkan tanda tanya orang kok ini masalah pancakan di Kementerian Keuangan ini kok tidak bisa diendus gitu. Itu sudah berlangsung sekitar kalau menurut PPATK itu sudah sejak 2009. Jadi mustahil Jokowi nggak tahu atau pemerintah itu nggak tahu. Ada malah dan saya bisa setuju bahwa sebagian pencucian uang itu mengalir ke partai-partai yang atau kepada pihak-pihak yang ingin meloloskan agenda Jokowi gitu. Ini masih dalam taraf jangan aja gitu. Itulah yang kemudian terjadi dan membakar istananya. Tapi rupanya belum cukup karena pukulan itu belum terlalu kuat dan Jokowi masih kelihatan ingin terus menghidupkan wacana perpanjangan masa jabatan, maka PDI memanfaatkan ajang Piala Dunia U20 ini untuk betul-betul melumpuhkan Jokowi dan itu berhasil. Jadi cara-cara yang selama ini dilakukan Bu Mega dengan datang ke istana, terus ketemu beberapa kali, terus diskusi panjang lebar tentang apa namanya Pilpres ke depan ini itu menjadi sia-sia, timbul jadi masalah besar setelah mungkin Bu Mega frustrasi dengan langkah-langkah Jokowi yang selama ini kelihatan makin tidak peduli dengan ajakan-ajakan yang positif ya, dalam arti silaturahmi, dibicara baik-baik, Jokowi sampai kurus dan sebagainya. Apakah ini tidak mempan atau seperti apa, Bib? Iya, jelas sekali menunjukkan bahwa pertemuan Ibu Mega 3 jam kemudian kemudian disusul oleh pertemuan Mbak Puan dengan Jokowi di istana itu ternyata Jokowi nggak bisa dibujuk. Jadi tidak ada artinya pertemuan itu. Tidak
tidak menghasilkan sesuai dengan harapannya Mega. Mungkin Jokowi juga berpikir realistis bahwa Puan punya peluang untuk menang itu kecil. Yang lebih realistis itu Ganjar, karena lawan yang dihadapi ini bukan lawan yang ringan. Tapi kalau Anies Baswedan di satu pihak dan Prabowo Subianto. Oke, di satu sisi lawannya berat, tapi di sisi lainnya kan kader PDI ini kan yang dibangga-banggakan sudah lama dipromosikan Bu Puan sebagai penerus generasi Soekarno, Soekarno yang memang akan dipertahankan. Dan memang kesempatan Mas itu tinggal saat ini ya, karena mengingat Ibu usianya Ibu juga sudah mulai sepuh, sehingga kesempatan hanya di 2024. Nah, apakah cara-cara ini kurang cantik atau kurang cerdas atau kurang apa sehingga pamor Bu Puan yang begitu awal-awal begitu gencar tiba-tiba redup, tidak ada sinarnya, bahkan Ganjar yang jelas-jelas sudah dibantah berkali-kali tidak boleh mencalonkan tapi tetap berkibar. Ini siapa yang bermain di sini? Kita tahu bahwa sebenarnya Ganjar itu dia sudah punya tim sukses itu yang sudah bermain sudah beberapa tahun terakhir ini. Mereka sudah melakukan mobilisasi relawan-relawan di bawah. Dan Ganjar itu bukan, walaupun dia hanya gubernur Jawa Tengah, tapi dia rajin anjang sana, anjang sini, sampai ke Maluku Utara, sampai ke Papua, itu dengan memanfaatkan berbagai event. Misalnya di Maluku Utara ini saya punya daerah sendiri, saya tahu mereka kabarkan sama saya, ketika Maluku Utara menjadi tuan rumah musabakah Tilawahil Quran. Ganjar datang. Itu terjadi beberapa bulan lalu dan katanya setelah itu dia bagi-bagi laptop terhadap relawannya dia. Nah, ini salah satu contoh bagaimana dia memanfaatkan setiap momentum gitu, untuk mengumpulkan dukungan dan itu akan terjadi di banyak tempat. Kemudian dia ini gubernur Jawa Tengah 2 periode. 2 periode. Betul. Dia ini kader PDIP. Ya. Dan Jawa Tengah itu merupakan basisnya PDIP. Jadi tidak heran kalau posisi Ganjar itu kuat. Wilayah itu maupun Jawa Timur juga kan selain tapak kuda itu kan itu merupakan basisnya PDIP juga. Tapi kalau kita lihat saat ini sudah berubah nih, yang tadi yang mendukung Ganjar begitu kencang, sekarang berubah haluan lagi ke Prabowo yang katakan auranya Jokowi sudah pindah ke Prabowo, dan Prabowo juga ada di mana-mana, bahkan dibawa seperti antum bilang itu dibawa kotor-kotor ke Kebumen. Dan ini politik apa sih sebetulnya yang mereka lakukan ini? Apakah tidak melihat suasana yang cantik, yang manis gitu? Katakan Prabowo ini sebagai Menteri Pertahanan kan, dia tunjukkan di tempat yang pas gitu loh. Katakan ada senjata, oke. Senjata apa seperti apa, di situ ada presiden hadir di situ, itu mungkin akan lebih elegan kelihatannya ketimbang dibawa ke sawah. Itu kan ke sawah kan? Iya betul, itu kan panen raya, panen raya di Kebumen. Kan nggak ada kaitannya dengan Menteri Pertahanan. Iya betul, nggak ada itu. Tapi kan dia kan kepingin kan dia mau memberi pesan kepada publiknya. Ya tapi kan mestinya
yang ingin disampaikan kepada publik. Iya, seharusnya pesan-pesan seorang presiden itu kan yang logik gitu loh. Satu hal yang logik, katakan prestasi Prabowo selama memimpin di pertahanan ini loh, bla 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 bla. Hasilnya seperti ini. Keamanan itu yang mesti dia promosikan. Tapi kalau ini kan lucu dan aneh gitu loh. Ya, jadi begini. Masalah bancakan di Kementerian Keuangan itu kan luar biasa gitu. Jokowi kepingin mengkonter gitu, secepatnya. Ya. Nah itu kalau nggak pengalian isu lebih pas mungkin pengalian isu. Artinya dia mau kirim pesan ke Mega bahwa gue bisa melawan loh, atau gue masih punya power. Punya power. Kan itu kalau nggak salah terjadi tanggal 9 ya. Tanggal 9. Jadi Mahfud bongkar tanggal 8. Itu panen raya itu kalau bukan tanggal 9, tanggal 10 itu. Itu berita sudah sangat besar. Nah, Jokowi perlu itu memberi pesan keluar bahwa dia masih kuat, dia masih berpengaruh, dan dia bisa mementahkan skenario dari pihak seberang, yaitu pihak Mega. Untuk itu dia pikir ya sudah, Ganjar sudah tidak memungkinkan, karena nilai Ganjar itu akan merosot kalau tidak didukung PDIP. Dan setelah pertemuan-pertemuan dengan Ibu Mega ini tidak berhasil membujuk Jokowi untuk melepaskan Ganjar, nah dia bikin manuver seperti itu. Dan berhasil. Artinya Prabowo dalam hal ini digandengkan dengan Ganjar. Tapi Ganjar bilang, saya hanya mau kalau didukung oleh Ibu Mega. Nah, lo. Dan Prabowo nggak bisa tawar-menawar. Dia nggak mau kalau Ganjar bergabung, tapi Ganjar yang jadi capres. Dia satu hal yang mustahil. Hal yang mustahil. Nah, karena Jokowi masih belum bisa melepaskan bulat-bulat, mentah-mentah terhadap Ganjar. Beberapa hari kemudian Ibu Mega pidato dalam hari desa itu Ibu Mega bilang, saya tahu persis ada capres yang mengumpulkan harta dengan cara korupsi. Kita tahu bahwa capres yang sempat diberitakan dan sekarang ini juga bermunculan kembali berita-berita yang mengenai tuduhan jaksa bahwa Ganjar terlibat dalam mega korupsi KTP elektronik. Dia dapat 525.000 US dollar, 8 miliar itu dia terima itu. Ini tujuannya lebih jauh membunuh karakter Ganjar. Karakter assassination, bagaimana membunuh seorang tokoh itu perlu cara seperti ini. Secara mutlak ya. Iya. Tapi pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Mega itu masih tidak bisa meyakinkan Jokowi bahwa Ibu Mega bisa melakukan hal-hal yang lebih dari yang sudah dia lakukan itu. Maka event Piala Dunia U20 ini menjadi pintu masuk yang sangat strategis bagi Ibu Mega untuk betul-betul
melumpuhkan Jokowi kalau menurut orang sekarang ini sudah ganti. Bukan katanya bukan apa nih bebek lumpuh tapi kodok lumpuh katanya. Masya Allah. Jadi kalau ini betul-betul bebek lumpuh dia sudah nggak berfungsi karena ketika tiba-tiba FIFA memutuskan mencoret nama Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20 itu dampaknya itu terhadap pamor Jokowi itu luar biasa besarnya karena pertama dengan langkah FIFA seperti itu menjelaskan bahwa negara kita ini atau pemerintahan Jokowi ini tidak profesional. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan pemerintah yang kelihatan amatiran ini untuk menangani satu peristiwa yang besar dan yang mempertaruhkan nama FIFA ini. Kesimpulan seperti itu setelah partai pendukung Jokowi atau partainya Jokowi, yaitu PDIP, ya, itu mengklaim dia menolak keikutsertaan timnas Israel di dalam event yang akan dihelat di Indonesia tanggal 20 Mei ini. Nah, itu sangat mudah dibaca. FIFA itu bukan orang-orang bodoh. Dia terlatih betul karena dia ini kan badan olahraga dunia yang tidak bisa dipisahkan dari masalah politik internasional maupun politik domestik. Dengan membaca politik domestik Indonesia, dia menyimpulkan bahwa dari sisi keamanan, event ini nggak bisa dilanjutkan di Indonesia. Waktu sudah tidak ada untuk tawar-menawar, walaupun pihak Indonesia, Jokowi mengutus Ketua PSSI Erick Thohir untuk berunding dengan Presiden FIFA yaitu si Infantoni di Qatar. Itu gagal total. ya. Oke, ini kan jelas-jelas kan gagal nih. Gagal total, sudah datang ke sana, tapi masih meyakinkan diri semacam, kalau saya tanda kutip, semacam mengemis ya. Oh, oke lah kalau kita dikasih sanksi, ya sanksi yang ringan lagi tuh. Jadi timbul pertanyaan, di mana sih wibawa kita gitu sebagai negara ya? Nah, di mana wibawa kita sebagai negara, kok kita mengemis kepada FIFA seakan-akan oke, kalau mau kasih sanksi, kasihlah sanksi yang ringan. Kenapa kita tidak menunjukkan saya Indonesia tidak perlu dengan FIFA? Kenapa tidak seperti itu? Apakah bola ini segala-galanya, sementara ekonomi kita masih masih bermasalah? Iya, jadi dia tidak mau dipukul sampai, kalau istilahnya itu dipukul sampai jadi abu gitu, dia nggak mau. Karena ini FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah ini betul-betul mengecewakan publik Indonesia luar biasa. Mereka bukan pendukung Israel, tapi harapan yang sudah dibangun beberapa waktu terakhir itu menemukan ekspektasi tinggi dari publik Indonesia untuk suatu acara yang belum pernah terjadi di Indonesia. Ini suatu kehormatan. Nah, kalau dari awal tidak pernah dibilang bahwa Indonesia akan jadi tuan rumah yang akan menghadirkan Israel, mungkin nggak terlalu masalah. Tapi ketika telah dibangun ekspektasi yang tinggi bahwa event ini akan berlangsung di Indonesia dan ini
timbul optimisme, harapan, tiba-tiba dibatalin seluruhnya. Dan pembatalan ini merupakan kesalahan dari pemerintah Jokowi. Kesalahannya itu diantaranya yang terlihat dari kita, dia ternyata tidak bisa membaca dinamika politik domestik. Ini pemerintah yang seperti ini tidak bisa diandalkan. Partainya sendiri itu menolak dia mendatangkan timnas Israel. Nah ini bagi FIFA ini menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap Jokowi itu melemah. Padahal dia sangat perlu adanya pemerintahan yang kuat, yang punya legitimasi kuat untuk menjamin keamanan dari ajang ini. Setelah dia lihat manuver dari PDIP seperti ini, dia pikir ini gua harus putuskan sekarang, saya harus putuskan sekarang, mumpung waktu masih ada, karena menurut perhitungannya dia, dan kayaknya tepat perhitungannya dia itu, Indonesia tidak mungkin bisa menyelenggarakan event ini. Oke, baik. Sekarang kita anggap aja itu selesai ya. Anggap aja selesai, kita sudah diputuskan oleh FIFA, tidak bisa ikut. Tapi kita sebagai negara, sebagai presiden, sebagai menteri, kenapa kita mesti merengek-rengek gitu loh? Contoh, Menteri Pariwisata bilang, kita rugi kita sekian besar tidak terjadinya event ini. Seharusnya tidak perlu dibuka kan. Itu berarti kita membuka aib kita sendiri kan. Sementara kita punya kasus yang luar biasa, uang 349 triliun yang sedang kita proses. Ini apakah ini harus dilupakan sementara kasus bolanya yang dibesar-besarkan gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan besar publik gitu ya. Seharusnya kan oke lah, memang diputus sudah selesai. Kalau mau lobby kan lobbynya mungkin lobby lewat belakang aja, nggak usah di depan, di belakang layar, sehingga kasus yang lagi diangkat seperti yang saya singgung tadi, kemana nih Menko Perekonomian kita? Kemana gitu loh? Pertanyaannya luar biasa. Sehingga kita harapkan dalam waktu sesegera mungkin Menko Perekonomian ini ikut campur. Ini masalah bangsa yang sangat luar biasa. Rakyat menderita, sementara pemilu juga sudah hampir berlangsung. Kita khawatir kalau polemik ini berkepanjangan bisa merembet kemana-mana seperti bola liar kemarin. Sehingga dampaknya ke pemilu akan datang tuh pasti berdampak. Nah, kenapa tidak seorang kepala negara dia berpikir cantik dan cerdas? Oke, lupakan FIFA, lupakan bola. Kita fokus, kita mau ada hajat besar kita yang luar biasa, mengganti pemimpin yang akan datang. Ini kan hajatnya luar biasa, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan anggota DPR, pemilihan presiden. Ini kan membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, kenapa tidak fokus ke situ gitu loh? Karena ini makin pendek, sementara isu ini tidak cepat selesai gitu loh. Ini yang kita harapkan. Iya, jadi pemerintah ini kan merengek sama PDI sama FIFA. Itu terkait dengan upaya dia menjaga dukungan terhadap dia ini nggak merosot terlalu jauh, karena publik kecewanya luar biasa. Nah, sehingga agar hukuman ini nggak terlalu berat, karena kemungkinan Liga 1, Liga 2, Liga 3 juga akan kena sanksi. Sehingga persepak bola di Indonesia itu berada tidak diakui lagi oleh FIFA. Nah ini pemerintah akan seperti sudah jatuh ke timpa tangga. Ini kan untuk kedua kali ya kan. 2015 pernah sanksi FIFA, kan? Oke, ini sekarang selesai. Sekarang timbul lagi masalah baru lagi. Seharusnya kan banyak pelajaran yang dipetik ya dari pengalaman sebelumnya gitu loh. Jadi sehingga kita tuh punya wibawa gitu loh, sebagai negara punya wibawa. Oke lah, apakah
dengan olahraga ini bisa menghidupi semua kepentingan masyarakat luas? Kan juga enggak. Gitu kan, hanya segelintir orang kan yang hidup dari bola ini. Iya, jadi ini kan dinamika politik yang berlangsung. Jokowi tidak sekuat Soekarno. Soekarno dulu itu kan bapak bangsa. Posisinya ketokohannya sangat kuat. Jadi Soekarno bisa membatalkan pertandingan antara Indonesia melawan Israel. Jokowi tidak seperti Soekarno, kekuatan lemah dan kekuatan dia itu bertumpu kepada PDIP. Begitu PDIP menarik diri, Jokowi itu sudah nggak bisa apa-apa. Bukan kan Jokowi ini ada orang kuat yang selama ini semua urusan di handle, yang lebih terkenal dengan segala urusan itu kan masih. Nah itu kan bukan apa namanya, bukan satu hal yang bukan orang hebat kan, yang mendampingi Jokowi ini orang hebat itu loh. Nah ini kita lihat juga hidup pikuk seperti ini, kan beliau juga nggak terlihat, nggak tidak terdengar. Betul, itu juga aneh. Aneh karena biasanya Luhut itu selalu pasang badan itu. Di mana aja ada persoalan yang mengganggu pemerintah, dia datangi, dia selesaikan. Tapi ini dia diam 1000 bahasa. Ini menunjukkan bahwa dia menyadari siapa yang sedang dikerjain dalam hal ini, siapa yang bermain di belakang itu, dan yang dikerjain sekarang ini adalah pemerintahannya dia. Artinya pemerintahannya Jokowi dan pemerintahan Jokowi itu nggak bisa dilepaskan dari peran Luhut di dalamnya. Luhut terpaksa diam karena yang dihadapi ini pemimpin partai yang sangat powerful, di mana ketergantungan pemerintah pada partai ini cukup besar. Sementara pendukung lainnya seperti Nasdem sudah semacam oposisi kan, walaupun masih mendukung pemerintahan yang lalu, tapi kondisi saat ini karena mendukung Anies kan sudah semacam jadi oposisi seperti itu. Iya, dan apa yang dilakukan Megawati itu sudah menunjukkan hasilnya. Itu salah satunya itu Golkar dan P3 itu menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan yang dibangun oleh 3 partai, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS, seperti yang kita lihat dalam acara buka puasa bersama beberapa hari lalu di Nasdem Tower. Itu kan menunjukkan bahwa Jokowi ini semakin tidak didengar karena koalisi Indonesia Bersatu, di mana 3 partai bergabung, yaitu Golkar, PAN, dan P3 ini, itu merupakan koalisi yang didorong oleh Jokowi untuk menjadi sekoci bagi Ganjar. Tapi ini partai-partai ini kemudian melihat bahwa kita nggak bisa bergantung sama orang yang sudah lumpuh ini, orang yang sudah jadi bebek lumpuh. Dia sudah tidak punya kekuatan pengaruh, sehingga kita harus cari jalan sendiri. Oke, kita sambung sesi berikutnya. Ikuti terus Khas Channel dengan isu-isu terkini perpolitikan di tanah air menjelang Pilpres 2024 yang semakin hari semakin menghangat. Ikuti terus